నోరు మోయిపే డూప్లికేట్ నా కొడక మాట్లాడుతున్నాగా ఆగలేవా అదే ట్రాక్ అదే రేస్ డే. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Winner. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Pacuan kuda yang banyak dihadiri pengusaha membuat mereka rela menggelontorkan banyak uang untuk bertaruh, termasuk Dharmendra, pengusaha besar di Hyderabad, tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun tentang pacuan kuda. Namun, kali ini ia kalah hingga menjadi bahan ejekan semua rekan-rekan bisnisnya. Bahkan perusahaan yang ia pegang kini merugi hingga mencapai 300 crore. Semua investor yang menanamkan modalnya di perusahaannya meragukan kemajuan perusahaannya kini. Mereka mulai mengakui sejak ketidakhadiran Mahendra, putra satu-satunya Dharmendra, perusahaan tersebut mengalami penurunan. Mereka mengakui kalau Mahendra merupakan joki pacuan kuda yang sangat mereka andalkan. Sementara di desa lain, Mahendra yang kini sudah memiliki seorang putra sangat bahagia. Ia merawat dengan tulus putranya yang bernama Sidhu seorang diri. Karena Laksmi, wanita yang selama ini ia cintai, meninggal dunia ketika melahirkan Sidhu ke dunia ini. Ia selalu memperlakukan Sidhu dengan baik, hingga ia terkejut ketika melihat kedatangan ayahnya. Dharmendra meminta maaf atas semua kesalahan masa lalu yang pernah ia perbuat kepada Mahendra yang melarikan diri dari kediamannya bersama Laksmi. Karena ia tidak setuju dengan pernikahan mereka, ia tidak mau memiliki seorang menantu yang berasal dari keluarga miskin seperti Laksmi. Mahendra yang masih menyayangi ayahnya mau memaafkan kembali sang ayah dan kembali ke kediaman mereka. Namun ia tidak tahu kalau ayahnya diam-diam ingin menyingkirkan Sidhu karena ia tidak mau keturunan Laksmi ada di kediamannya. Mahendra yang sudah kembali ke kediaman sang ayah kini sibuk membangun bisnis ayahnya yang hampir mengalami kebangkrutan. Namun di balik kesibukannya tersebut, ayahnya menggunakan kesempatan itu untuk menjauhkannya dari Sidhu hingga mereka jarang sekali untuk bertemu. Hingga satu waktu, Sidhu melampiaskan kekesalannya kepada ayahnya dan melemparkan batu ke arah Mahendra. Hal itu membuat Mahendra marah dan menamparnya. Namun setelah kejadian itu, Mahendra merasa menyesal dan berusaha untuk meminta maaf kepada Sidhu putranya. Namun terlambat karena Sidhu telah melarikan diri dari kediaman Dharmendra. Beberapa tahun kemudian, sekelompok anak muda berkumpul di tanah lapang untuk bisa mengadakan pertandingan balap kuda. Mereka mengeluarkan kuda yang telah mereka bawa dari desa. Namun mereka tidak memedulikan permohonan seorang petani yang meminta mereka meninggalkan tempat itu. Karena akibat kedatangan mereka, semua tanaman yang ia tanam hancur. Mereka malah mendorongnya menjauh dari tempat itu hingga akhirnya Sidhu yang sudah tumbuh menjadi pemuda tampan dan berani datang dan mencoba membela petani tua itu. Mereka menjadi marah dan mencoba menyerang Sidhu. Namun Sidhu yang sudah terbiasa berkelahi dengan pengganggu dengan mudah menyingkirkan mereka dan mengusir mereka dari kebun milik petani tua itu. Melihat yang dilakukan oleh Sidhu, petani itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Sidhu. Sidhu yang kini bekerja di perusahaan surat kabar selalu menekankan semua rekan kerjanya untuk tidak menuliskan berita tentang pacuan kuda dan profil tentang seorang ayah karena ia benar-benar membenci sosok ayah. Sidhu yang sudah beranjak dewasa pun kini menyukai seorang wanita yang ia lihat dari sebuah klub malam. Keesokan harinya, Sidhu terkejut ketika melihat wanita itu datang ke kantornya. Akhirnya, Sidhu mencoba mencari tahu tentang wanita tersebut. Namun ia terkejut ketika tahu wanita yang bernama Sitara adalah atlet lari. Sidhu yang sudah terlanjur jatuh cinta padanya berusaha terus mendekati Sitara hingga hal itu membuat Sitara yang tidak menyukainya merasa risih. Sitara.
Mahendra yang telah ditinggal mati Laksmi selama 20 tahun tetap memilih sendiri dan tidak pernah melupakan untuk mengirim doa kepadanya. Ia selalu menolak keinginan ayahnya yang ingin ia kembali menikah. Mahendra juga selalu mencari keberadaan Sidhu yang belasan tahun telah meninggalkan dirinya. Mahendra yang percaya akan kekuatan doa selalu memanggil banyak anak yatim untuk ia santuni dan ia minta doanya agar Sidhu bisa ia temukan. Hal itu membuat Dharmendra merasa kesal karena melihat Mahendra menghabiskan banyak uangnya untuk mencari Sidhu. Sementara Sitara yang benar-benar merasa terganggu dengan Sidhu melaporkan apa yang dilakukan oleh Sidhu ke pihak kepolisian. Hingga Kristanto yang merupakan inspektur mencoba membantunya. Mereka mendatangi Sidhu yang telah menunggu Sitara. Kristanto mencoba menegurnya, hingga Sidhu mencoba menjelaskan apa yang ia rasakan kepada Sitara. Hal itu membuat Kristanto malah berbalik dan membantu Sidhu untuk mendapatkan Sitara. Semua itu membuat Sitara benar-benar merasa terganggu dan berulang kali mengusirnya dari kediamannya. Namun dengan ancaman dari Kristanto, Sitara harus mau pergi bersama Sidhu setelah menerima kalung yang diberikan oleh Sidhu kepadanya. Keduanya diantar ke pusat hiburan. Kristanto membiarkan mereka untuk berbicara berdua. Sepeninggal Kristanto, Sitara meracau marah pada Sidhu karena ia benar-benar terganggu dengan kehadiran Sidhu. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka, beberapa pemuda mencoba melecehkan Sitara menggunakan drone. Sidhu yang melihat hal itu langsung memberikannya pelajaran tanpa disadari oleh Sitara. Hal itu membuat semua pengunjung tempat hiburan tersebut terkejut. Kristanto yang melihat hal itu langsung membantu Sidhu untuk memberi pelajaran kepada mereka. Tahu Sidhu melindunginya, Sitara mulai merasakan jatuh cinta pada Sidhu walaupun belum mau menunjukkannya. Sitara meminta Sidhu untuk datang ke pestanya dengan senang hati. Sidhu pun datang. Namun Sitara mengusirnya dan mengungkapkan kalau ia tidak ada waktu untuk mencintai. Ia bahkan menuduh Sidhu akan mempermainkan Sitara seperti laki-laki lainnya. Ia menolak cinta Sidhu dan meninggalkannya. Padma yang merupakan teman dekat Sidhu mengira usaha sahabatnya akan berhasil hingga ia sengaja membeli sebotol minuman untuk perayaannya. Sidhu mengambil botol minuman tersebut dan meminumnya hingga mabuk. Dalam keadaan mabuk, ia menelpon ayah Sitara dan mengungkapkan semua perasaan yang ia punya untuk Sitara. Hal itu benar-benar mengejutkan ayah Sitara karena ia yang memang tidak mengizinkan putrinya untuk jatuh cinta agar bisa menjadi atlet lari internasional terbaik di negara mereka. Sitara yang tahu kalau Sidhi mengungkapkan semua perasaannya pada ayah Sitara membuat sahabat Sitara mengatakan semua kebenarannya. Sitara yang sebenarnya mencintai Sidhu namun ia harus mengikuti permintaan ayahnya. Hingga saat Sidhu mengungkapkan perasaan pada dirinya, ayahnya malah memutuskan untuk menikah dengan pria pilihannya. Sementara di kediamannya, Sitara menikah dengan Adi, pria pilihan ayahnya. Sitara tampak murung tapi tidak dengan Adi dan ayah Sitara yang bahagia di hari istimewa ini. Tak lama Sidhu dan Padma tiba di kediaman Sitara yang sudah dipenuhi para undangan pernikahannya. Hingga saat upacara pernikahan tiba, Sitara menghentikan pernikahan itu dan mengakui kalau ia mencintai Sidhu yang sudah ada di tempat itu. Mendengar hal itu, Adi dan ayah Sitara terkejut. Begitu juga dengan Sidhu yang sangat terkejut karena Sitara mengatakan kalau Sidhu adalah joki pacuan kuda terbaik di Hyderabad. Padma juga terkejut karena yang ia tahu Sidhu bukannya seorang joki. Sitara terus meracau di hadapan kedua orang tuanya dan menantang Adi untuk bisa mengalahkan Sidhu dan pemenangnya akan bisa menikah dengannya. Tiba-tiba Mahendra datang dan mengatakan kalau putranya akan menang. Sidhu terkejut melihat kedatangan ayahnya terlebih ketika ia mengungkapkan kalau putranya akan menang dalam perlombaan itu. Adi yang merupakan putra Mahendra di hadapan semua tamu yang hadir di tempat itu. Mendengar hal itu, Sidhu benar-benar kecewa karena ia tidak dikenali oleh ayahnya sendiri. Bahkan Mahendra merendahkan dirinya di hadapan Adi dan keluarga besarnya. Sampai Radhe Freddy tiba dan meracau kepadanya. Ia kesal karena putrinya tidak jadi menikah dengan Adi putra Mahendra karena Mahendra adalah orang terkaya di Hyderabad. Ia meminta Sidhu untuk tidak mendekati putrinya lagi. Setelah Radhe pergi, Sidhu mengaku pada Padma kalau ia adalah putra kandung Mahendra yang melarikan diri sejak ia berumur 5 tahun. Dan kini Sidhu berpikir akan kembali ke kehidupan ayahnya. Padma mencoba mencari tahu kebenaran cerita yang dikatakan oleh Sidhu kepadanya. Ia bersama Sidhu menculik orang kepercayaan Darendra. Mereka membawanya ke sebuah tempat untuk mencari tahu tentang Adi.
Ia mengungkapkan kalau Adi sengaja didatangkan oleh Darendra untuk mengaku putra dari Mahendra dan Adi dibayar sebesar 10 crore agar menghentikan kegiatan amal yang dilakukan oleh Mahendra pada Yayasan Yatim Piatu. Ia juga mengungkapkan kalau Darendra sengaja menjauhkan putranya dari Sidhu. Ia bahkan tidak tahu kalau Adi yang merupakan pembunuh bayaran adalah putranya yang palsu. Ia menceritakan semuanya dan memohon kepada Sidhu agar tidak menceritakan pada kakeknya atau ia dan keluarganya akan dihabisi. Sidhu bahkan merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah mengurus ayahnya dengan baik. Sidhu mencoba memperhatikan ayahnya yang tengah duduk seorang diri sambil membaca buku di peternakan. Sidhu yang sebenarnya sangat merindukan ayahnya tanpa sadar menangis sedih. Kenangan indah tentang ayahnya mengalir begitu saja. Sosok ayah yang selalu ia rindukan tidak pernah berubah. Sidhu mencoba mencari cara agar bisa berbincang dengan ayahnya. Hingga keisengan pun dilakukannya. Ia sengaja menyumpal knalpot mobil sang ayah kemudian berpura-pura membantunya. Mahendra yang tidak mengerti mobil mempercayai Sidhu memberikan tumpangan sepeda motornya. Sidhu menggunakan sepeda motor tersebut untuk bisa bersama ayahnya. Sepanjang perjalanan air mata Sidhu mengalir mengenang kebersamaan yang dulu pernah terjalin. Sir, అడగండి sir. Sidhu kali ini menculik Sitara dan membawanya ke sebuah tempat. Setelah sadar, Sitara terus meracau kesal kepadanya. Tapi setelah Sitara tahu Sidhu membawanya ke tempat yang paling ia cita-citakan, Sitara merasa senang dan bersemangat memasuki tempat itu untuk mengikuti perlombaan lari. Semua teman-teman Sitara menyemangatinya hingga Sitara akhirnya berhasil menang sebagai pelari nomor 1. Sitara membawa semua yang ia menangkan di hadapan Sidhu. Ia mengucapkan terima kasih kepadanya dan mengungkapkan ia mencintai Sidhu dan merencanakan kawin lari. Namun Sidhu menolak dan ia mulai menceritakan jati dirinya yang sebenarnya kepada Sitara. Mendengar hal itu, Sitara berjanji akan membantunya mendapatkan kembali keluarganya. Sidhu datang membawa Sitara menemui ayah dan keluarga Sidhu di kediaman Mahendra. Ia menjelaskan tentang mimpi Sitara. Ia juga mengungkapkan kalau yang dicintai Sitara adalah dirinya dan tidak mungkin menikah tanpa cinta. Kata-kata yang banyak ia serap dari ayahnya dulu membuat Mahendra terenyuh dan menyentuh pundak Sidhu kemudian pergi meninggalkannya. Sidhu mengajak Padma untuk datang mengunjungi rumah lama yang dulu ia tinggali bersama ayahnya. Tapi tiba-tiba Sidhu diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Mereka semua menyerang Sidhu menggunakan senjata tajam. Tapi dengan cepat Sidhu mengatasi mereka dan tahu kalau orang-orang tersebut adalah suruhan Adi. Sidhu membawa orang-orang Adi ke hadapan Adi hingga membuat Adi benar-benar terkejut bersama Darendra. Semua anak buah Adi langsung menghadapinya, namun lagi-lagi Sidhu mengalahkan mereka dengan cepat. Bahkan tanpa takut ia mengungkapkan tentang jati dirinya yang merupakan putra dari Mahendra yang sebenarnya. Darendra yang mendengar hal itu benar-benar terkejut, namun Adi tidak terima. Ia menantang Sidhu untuk bisa menghadapinya dalam pacuan kuda dan sebagai pemenangnya akan menjadi putra Mahendra sesungguhnya. Sidhu sama sekali tidak gentar menghadapinya. Ia menunggu saat ini untuk benar-benar membuktikan dirinya adalah putra kandung dari Mahendra. Namun tindakan itu dianggap konyol oleh Sitara karena ia tahu kalau Adi merupakan joki yang terkenal licik. Bahkan Sidhu sama sekali tidak bisa menunggangi kuda. Sidhu meyakini Sitara ia bisa menunggangi kuda dengan baik hingga Padma memberikannya ide untuk bisa berlatih dengan rekannya. Namun orang-orang Adi malah menangkapnya dan diajak untuk bekerja sama untuk tidak melatih kuda Sidhu dengan baik. Ia menawarkan upah yang begitu banyak untuknya. Mendengar hal tersebut membuat rekan Padma merasa bingung sekaligus takut karena ancaman yang ia dengar. Peter yang sudah bekerja sama dengan Adi dan Darendra mulai mendatangi Sidhu dan menawarinya jasa untuk berlatih menunggang kuda. Padma merasa senang karena Peter menerima tawaran yang sebelumnya. Peter mulai mengajaknya berlatih, namun semua yang diajarkannya benar-benar tidak mendidik hingga Sitara merasa curiga. Namun Padma mencoba meyakini kalau Peter bisa melakukan yang terbaik untuk Sidhu. Sementara Adi dilatih dengan baik oleh Mahendra yang merupakan mantan joki terbaik di Hyderabad. Bahkan tanpa ragu ia memberikan contoh kecepatan yang ia miliki tidak berkurang sama sekali. Sitara memperkenalkan adik tiri Sidhu kepada Sidhu. Ayahnya yang telah menikah lagi memberi nama putrinya dengan nama Laksmi dan hal itu membuat Sidhu merasakan ibunya kembali lagi. Peter yang berusaha melatih Sidhu membuat Mahendra yang berada di sekitar peternakan itu tertarik untuk membantunya karena ia menganggap Peter bukanlah pelatih yang baik. Mahendra menampar Peter dan memberikan pengertian tentang latihan kuda yang baik. Mahendra yang mau menjadi pelatih Sidhu memberikan syarat padanya agar bisa menjinakkan kuda liar yang sangat disukai Sidhu.
Mendengar hal itu, Sidu menjadi semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjinakkan kuda liarnya. Hingga ia benar-benar berhasil. Dengan napas terengah-engah, ia menaiki kuda tersebut dan Mahendra mengucapkan kalau hari ini ia akan melatih Sidu dengan baik. Sidu yang belum mengungkapkan jati diri sebenarnya pada Mahendra merasa benar-benar sangat senang ia bisa bersama-sama kembali bersama ayahnya seperti dulu. Kemajuan Sidu pun sangat pesat hingga membuat Adi dan Darendra merasa terkejut. Adi sangat terkejut ketika tahu Mahendra yang telah melatihnya. Pertandingan pun dimulai. Semua peserta bersiap di atas kudanya masing-masing. Adi menatap semua anak buahnya yang ia selipkan di antara joki lain untuk bisa mencurangi Sidu, bahkan meminta mereka untuk bisa menghabisinya. Adi mulai memberikan kode pada anak buahnya untuk mencurangi Sidu. Hingga Sidu terjatuh dan membuat semua orang terkejut. Rencana Adi berhasil karena mereka ingin Sidu jatuh dan terinjak-injak kuda. Namun Sidu tidak mau kalah dari Adi, mulai naik ke kudanya dan mulai kembali fokus mengendalikan kudanya. Sidu mengejar kudanya yang terlepas dari dirinya. Dan saat ia berhasil membuat Sitara senang. Namun tidak dengan Adi. Lagi-lagi ia mencoba mencurangi Sidu yang mulai mengejarnya. Anak buahnya yang berusaha melakukan hal itu terlihat oleh Mahendra dari tempat duduknya. Namun kali ini Sidu tetap tenang menghadapi semua anak buah Adi yang berniat mencuranginya. Sampai akhirnya Adi bisa disusul dan dikalahkan oleh Sidu. Semua bersorak menyambut Sidu sebagai pemenang baru. Sitara langsung memeluknya, namun Adi yang tidak terima hal itu mencoba menodongkan senjata ke arah Sidu. Melihat hal itu, Mahendra mencoba menolong dan mendorongnya. Ia mengungkapkan kalau ia telah tahu semuanya kalau Sidu adalah putra kandungnya. Mahendra memeluk erat Sidu dan berjanji akan membahagiakannya. Mahendra tahu sendiri kalau Sidu adalah putra kandungnya karena orang kepercayaan ayahnya yang telah membuka semuanya. Air mata Sidu mengalir bahagia dan Mahendra meminta Sidu untuk membalas semua kecurangan Adi selama ini. Mereka pun berkelahi. Setelah berhasil memenangkan perkelahian itu, Mahendra mengatakan kepada ayahnya ia akan kembali ke Sidu dan hidup berdua kembali bersamanya. Namun Sidu menolak dan meminta ayahnya untuk bisa memaafkan kakeknya dan hidup bersama-sama lagi seperti dulu. Darendra yang melihat hal itu mulai terbuka hatinya dan meminta maaf kepada Sidu. Keduanya pun saling berpelukan dan kembali bersama-sama dalam satu keluarga. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Winner. Sidu yang sempat dipisahkan dengan sang ayah oleh kejahatan sang kakek akhirnya berjuang untuk dapat kembali bersatu dengan sang ayah. Ia pun berhasil mengalahkan musuhnya dalam lomba pacuan kuda dan kembali meraih kepercayaan dan kasih sayang sang kakek yang akhirnya sadar bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini adalah suatu kesalahan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.